Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali teman-teman di channel Problem Catur. Semoga kita semua diberikan kesehatan dan rizki yang melimpah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Baik teman-teman, kali ini saya akan memainkan pembukaan catur Gary Gambit. Sebenarnya itu adalah varian teman-teman. Pembukaan ini aslinya pembukaan Sisilia yang dimodifikasi menjadi varian Gary Gambit karena langkah ini baru Garry Kasparov yang berani melakukan langkah ini teman-teman. Apalagi ini pertandingan resmi perebutan gelar juara dunia teman-teman. Pada tahun 1985 di World Cup Championship dimulai dari E4 oleh Anatoly Karpov yang pegang buah putih dan dijawab C5 oleh Garry Kasparov, kuda F3 dan E6. D4 langsung diterima, kuda kali D4, kuda C6, kuda B5 dengan ancaman cek agar hitam tidak bisa rokade di sini. Tujuannya D6 dibalas dengan C4, kuda F6 dan dilanjutkan dengan kuda ke C3, A6 dan kuda ke A3. Perhatikan teman-teman, inilah yang dimaksud langkah Gary Gambit. Tentu langkah ini sangat berani dan harus menguasai teman-teman. Langkah Garry Kasparov yang dimaksud Gary Gambit adalah D5 di posisi ini. Perhatikan, yang jelas Garry Kasparov di sini dipastikan kalah kekuatan. Diterima oleh Karpov, pion kali pion dan pion kali pion. Di sini kuda ke B4 ternyata teman-teman. Namun jika dicek oleh menteri pun di sini tidak bisa mendapatkan kuda tersebut. Dan jika di sini menteri cek ke E2 teman-teman, maka yang akan terjadi gajah ke E7. Kuda ke B1 misalnya, untuk mengancam kuda yang di B4 ini akan datang gajah F5. Dan jika kuda tidak kembali lagi ke A3, tentu dia harus kehilangan benteng. Dan akan datang cek. Tidak mungkin menteri ditukar kuda teman-teman. Setelah bergeser ke D1, di sini dipukul pion. Dan yang jelas kembali lagi, pasti diambil dan menteri yang mukul. Disinilah teman-teman yang dimaksud pembukaan Gary Gambit yang sangat berbahaya. Jika salah mengantisipasi, bisa hancur berantakan dari putih teman-teman. Yang terbaik di sini hanya menteri ke D2, dan itu pun teman-teman permainan menjadi imbang, tapi secara serangan tentu aktif hitam daripada putih teman-teman. Kembali ke posisi di saat kuda B4. Langkah partai dimainkan oleh Anatoly Karpov saat itu adalah gajah ke E2, gajah C5 dan dibalas dengan rokade. Hitam juga rokade dan gajah ke F3, gajah ke F5 dibalas dengan gajah ke 5, benteng ke E8, menteri ke D2, B5, benteng A ke D1 untuk mendukung mobilisasi pion gantung yang di D5 ini tentunya, kuda D3 dan kuda ke B1 teman-teman. H6, gajah H4 dan B4. Setelah diancam kuda ini, ke-4 dia dengan mengincar gajah gelap dari hitam. Gajah D6, gajah G3. Diabaikan dengan benteng ke-8 oleh Garry Kasparov, B3 dan G5. Serangan ini tentu memaksa untuk dibongkar pertahanan dari Anatoly Karpov. Gajah kali gajah di sini, menteri kali gajah dan G3 langsung diantisipasi oleh Anatoly Karpov teman-teman. Kuda ke D7 untuk manuver ditempatkan ke E5, gajah G2, menteri F6 dibalas dengan A3, A5 dan pion kali pion, pion kali pion. Menteri ke A2 langsung untuk menghindari kemungkinan kuda ini beraksi teman-teman, sekaligus akan mengancam menteri. Gajah G6 dilanjutkan dengan D6. Di sini tentu pion ini tanpa penjagaan, tapi jika dipukul sangat tidak baik jadinya, karena akan ada pertukaran kualitas. G4 dibalas oleh Garry Kasparov, menteri D2.
Raja G7 dan F3. Setelah mengajak pertukaran ini teman-teman, baru dipukul karena ada peluang cek. Dipukul oleh menteri dan di sini pion kali pion. Sama-sama terbuka dari pertahanan sudah teman-teman. Menteri ke D4 cek. Langkah ini teman-teman memang dipastikan wajib mundur dari atau bergeser dari Raja Putih, karena jika ditutup dengan benteng akan datang kuda menyusul. Dilanjutkan dengan H3, maka di sini benteng sekaligus melindungi kuda dan menteri teman-teman. Ketika menteri K2 baru sekarang dipukul. Tentu dipukul di sini dan dipukul. Benteng kali benteng, benteng kali benteng. Dan setelah raja di sini memukul, perhatikan, unggul satu perwira dari hitam. Atau misalnya kemungkinan langkah lain di posisi ini, menteri yang langsung ke F2. Ini tidak mungkin dipukul oleh kuda karena akan sama-sama kehilangan menteri berikut ancaman. Pasti dipukul dengan menteri teman-teman. Setelah dipukul, maka di sini dipukul teman-teman. Raja di sini memukul, kuda ke-5. Lagi-lagi di sini unggul serangan dari hitam. Kalaupun di sini H3 untuk menjaga pion, dicek ke C2. Kuda D2, kuda D3. Dan pilihannya setelah dia lari kemanapun, khususnya ke G1, maka akan datang teman-teman benteng K2 dengan ancaman perwira yang harus jatuh tentunya. Kembali ke posisi di saat menteri cek ke D4. Langkah partai Raja K1 teman-teman. Kuda F6 dan benteng ke F4. Kuda K4. Menteri di sini sekarang berani memukul dengan keunggulan satu perwira tentunya. Kalau dari hitam memukul menteri ini. Tapi langkah jenius dari Garry Kasparov dengan cek kuda F2 teman-teman. Sekarang menteri itu ketinggalan. Benteng kali kuda karena dipaksa untuk dipukul, akhirnya sekarang gajah yang mukul menteri. Benteng F ke D2 dan menteri ke E3 dibalas dengan benteng mukul gajah. Di sini teman-teman, langkah brilian detik-detik dari putih ini menyerah. Karena partai ini masih percaya diri dari Anatoly Karpov, dia benteng langsung ke C1 teman-teman. Tentu pilihannya cukup sedikit rumit. Tapi di sini jika benteng ini memukul menteri, maka tentu dicek terlebih dahulu. F1, maka sekarang baru dipukul. Satu perwira, kuda ataupun gajah dipastikan hilang teman-teman. Baik, kembali ke posisi di saat benteng C1, langkah partai kuda yang ke B2 untuk melindungi kedua bentengnya. Dan di sini menteri ke F2 membiarkan benteng tersebut. Namun jika dimakan di posisi ini teman-teman, tentu hancur-hancuran di sini posisinya. Akan terjadi langkah seperti ini. Tentu dipukul dan dipukul, hancur berantakan teman-teman. Setelah dipukul tentunya ini checkmate. Kembali ke posisi di saat menteri F2, langkah partai kuda yang ke D2. Artinya dia tidak tertarik dengan benteng tersebut teman-teman. Tapi karena langkah ini sudah merupakan langkah paksa juga dari hitam unggul kualitas, langsung cek D1. Dipukul oleh kuda sekaligus mengancam menteri. Satu langkah langsung menyerah, yaitu dengan benteng cek ke E1. Yang akhirnya menyisakan satu perwira melawan satu atau bahkan checkmate karena akan datang langkah. Di sini tentu wajib ditutup teman-teman. Setelah ditutup, dipukul dan checkmate. Makanya di posisi benteng E1 ini teman-teman langsung menyerah dari Anatoly Karpov dan Garry Kasparov keluar sebagai juara. Semoga bermanfaat pembukaan Garry Gambit ini dari Garry Kasparov teman-teman. Sampai berjumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.